Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jehovah Tuhanido hagogooku, jala dibahen ibana do patu tudoson ursatini, jala togona doa dumege aka dulu-duluku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau kita mengingat orang tua kita saat ini yang sudah lansia, kita mengetahui salah satu keluhan mereka yang sudah lansia atau bahkan orang-orang yang masih muda pun memang mengalaminya, tetapi lebih banyak cenderung kepada orang tua kita yang sudah lansia, yaitu mengalami sakit penyakit di bagian kakinya. Kakinya tidak dapat dipijakan lagi dengan selancar bagaimana anak muda berjalan. Mereka akan sering berkata hacit patu atau bahkan tidak dapat lagi berjalan atau berlari ketika seperti masa muda. Ada memang keterbatasan fisik kita ini. Semakin kita mendapatkan umur yang panjang, ada saja kelompok lansia yang semakin tua, semakin lemah dari segi kekuatan daripada kakinya. Tetapi ada juga Bapak Ibu, saudara-saudariku, kelompok lansia semakin tua, kakinya semakin lincah, kakinya semakin kuat, berlari pun dapat mengalahkan anak-anak muda. Bapak Ibu, saudara-saudariku, demikianlah fisik yang dihadapi dan dimiliki oleh setiap orang. Tetapi satu hal yang pasti bagi orang yang percaya dan bagi orang yang terus hidup di dalam Tuhan Allah, kakinya tidak menjadi alasan bagi dia untuk tidak berjejak ketika melangkah. Apa maksudnya, Inang? Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, dia memiliki kekuatan yang ekstra. Dia dapat mengalami perkembangan baik secara fisik rohaninya, mengalami perkembangan kekuatan yang sangat kuat dan prima. Kekuatan, keteguhan, dan penyertaan Tuhan selalu bersama dia. Dan kita pun Bapak Ibu. Jadi ketika mungkin kita cenderung kepada kaki yang membuat kita agak lambat berjalan, tetapi sesungguhnya Bapak Ibu itu hanya sebagian saja. Ada banyak orang yang ketika semangatnya patah, itu sama saja seperti yaitu orang yang sudah memiliki keterbatasan fisik. Maka ketika semangatnya patah, dia tidak dapat lagi berjalan sedia kala karena dia tidak memiliki semangat hidup lagi. Maka ternyata bukan tergantung bagaimana secara fisik kita, tetapi bagaimana kehidupan dalam kita diperlengkapi untuk semakin kuat. Maka inilah yang sering disebut dengan inner strength, kekuatan dari dalam Bapak Ibu. Jadi fisik kita boleh terbatas, tetapi kekuatan dari dalam atau inner strength kita harus semakin kuat dan kokoh. Inner strength kita hanya dapat kita miliki ketika kita tetap percaya dan tinggal kepada Tuhan. Semangat kita tetap teguh kepada Tuhan. Sekalipun badai terus menghampiri kita, tetapi badai itu tidak pernah membawa sukacita kita, tetapi kita tetap tinggal dengan semangat kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, hal yang sudah sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, maka marilah berjejak. Berjejak artinya apa, Inang? Karena kekuatan itu kita akan memberikan tanda. Kita akan menunjukkan bukti Bapak Ibu saudara-saudariku. Kita menunjukkan kepada seluruh dunia, kita memiliki Tuhan kita Yesus Kristus yang memampukan kita menjalani kehidupan ini. Kita tidak akan patah semangat, kita tidak akan putus asa, kita tidak akan
hidup di dalam kesia-siaan, karena kita yakin dan percaya kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan Allah kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, terimalah kekuatan itu, terimalah keteguhan itu, sekalipun fisik kita terbatas, tetapi ketika inner strength atau kekuatan, kecakapan dari dalam kita, itu keimanan kita kepada Tuhan, semakin kita pulihkan, semakin kita kuatkan, maka itu akan memberikan kekuatan dan energi yang baru. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, katakanlah, saya adalah orang yang kuat, saya adalah orang yang mampu, saya adalah orang yang diberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami, sekalipun kami memiliki kelemahan, tetapi karena kami tinggal dan percaya di dalam Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Kami tidak akan cemas, tidak akan khawatir, tetapi kami akan berjejak. Kami akan menunjukkan bukti dan tanda bahwa kami adalah orang-orang Kristen yang yakin dan percaya teguh kepadamu ya Allah kami. Berkati umat-Mu ini Tuhan, berkati pendengar setia renungan ini. Engkau kiranya memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, anak cucu mereka, dan harapan-harapan mereka Tuhan, terkhusus di dalam pekerjaan, pemulihan daripada sakit penyakit, dan juga berkat keturunan Engkau kiranya memberikannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.